Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kalau yang ini adalah bagian yang akan diujikan di UAS tentang ODE, ya, Ordinary Differential Equation. Oke, saya coba share screen. Apakah sudah kelihatan ini yang apa kosongnya ini? Kelihatan, Pak. Oke, sip. Nah, saya akan memulai terlebih dahulu dengan pertanyaan. Ordinary differential equation itu apa sih? Silakan. Ordinary differential equation itu apa? Ada yang tahu tidak? Ini kenapa pada diam semua? Oke, karena kalau diam semua gini tanggung jawabnya para Madinah berarti ini sekarang. Para Madinah, silakan. Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu. Pasti udah pernah belajar kan kamu? Dikit, Pak. Yang kamu tahu apa? Apa, Pak, tadi ordinary apa? Ordinary differential equation. Kenapa ini merah ya? Iya, persamaan itu, Pak. Diferensial itu, Pak. Persamaan diferensial apa? Nggak bisa jelasin ya, Pak. Kenapa tidak bisa dijelasin? Bisa dong harus. Ordinary differential equation. Tulisan saya jelek banget ya. Oke. Nah, bahasa Indonesia apa dulu, para Madinah? Kenapa, Pak? Bahasa Indonesianya apa? Persamaan diferensial berorder gitu bukan? Ada order 1, order 2. Diferensial biasa ya. Iya, Pak. Ordinary itu biasa. Nah, kalau yang akan kita bahas sekarang itu adalah persamaan diferensial biasa order 1. Oke. Nah, Iya, Pak. apa itu persamaan diferensial biasa terlebih dahulu? Itu pertanyaan saya. Menurut kamu, teman kamu yang bisa bantu jawab ini siapa? Melvin coba, Pak. Melvin? Ya, Pak. Melvin, Pak. Oh, Melvin. Melvin, silakan Melvin. Iya, Pak. Halo, Pak. Apa itu persamaan diferensial biasa? Melvin. Yang biasanya kita pelajari, Pak. Gimana? Ya nggak susah kali ya, Pak. Yang biasanya kita pelajarin yang nggak susah, maksud kamu apa itu, Melvin? Ya, apa ya? Para Madinah nunjuk kamu gitu. Ada yang bisa bantu jawab? DX mungkin kayak gitu kali, Pak. DX, oke. Ada yang bisa bantu jawab? Atau Melvin, kamu mau nunjuk teman kamu yang lain? Silakan. Boleh, Pak. Lazuardi, Pak. Lazuardi, silakan Lazuardi. Ini biar nama yang saya ketahui semakin banyak. Ya, Pak. Gimana Lazuardi? Pengertiannya, Pak? Apa itu? Aduh, saya nggak ngerti juga, Pak. Nggak ngerti juga. Perasaan tadi kamu termasuk salah satu yang bisa jawab kuis integral dengan benar kan kamu, Lazuardi? Iya, Pak. Oh, harusnya bisa. Apa itu persamaan diferensial biasa? Kalau diferensial itu apa sih, Lazuardi? Turunan, Pak. Turunan ya? Persamaan turunan ya berarti ya? Persamaan ya, turunan. Tapi maksud dari biasa di situ apa? Saya yakin kamu pasti pernah belajar kok. Di matematika semester 1 dan 2 pasti ada diajarkan kan? Ordinary differential equation. Diajarkan nggak, Lazuardi?
Kayaknya enggak deh, Pak. Cuma yang orde 1, Pak. Cuman yang orde 1 kan ODE, orde 1. Yang jawab saya barusan tadi. Yusuf. Yusuf. Oke. Cuman orde 1, tapi itu kan diajarkan ya Yusuf ya? Iya. ODE kan? ODE. Nah, ini pas kamu yang jawab Yusuf, karena kelihatannya langsung bingung. Maksud dari biasa di situ apa, Yusuf? Kalau definisinya saya nggak terlalu tahu, tapi kalau bentuknya saya tahu. Bentuknya gimana, Yusuf? Kalau bentuknya ya, misal Y itu diturunkan terhadap X, itu berarti bentuknya DYDX plus PX kali Y sama dengan GX. Oh, ya itu udah terlalu lanjut ya. Saya ingin kalian tuh kalau misalkan belajar sesuatu, itu tahu apa yang apa yang kalian pelajari itu. Jadi jangan cuma tahu ODE itu seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan kasus seperti ini itu seperti ini. Nah, bentar. Saya tanya lagi ke Yusuf. Musuhnya ODE itu apa ya, Yusuf? Musuh di sini itu maksudnya apa, Pak? Ini kan persamaan diferensial biasa. Ada yang tidak biasa nggak? Oh, yang biasa itu yang homogen nggak sih, Pak? Beda. Oh, beda. Oh, apa ya? Pernah dengar ini nggak? Oh, variabel yang dianuin cuma satu, Pak. Nah, itu pintar. Sip, terima kasih banyak Yusuf. Ya, jadi perbedaannya. Ini makanya kenapa kok saya sebutkan di sini. Ini musuhnya. ODE, PDE. Itu dua hal yang sedikit berbeda. Ya. Ordinary differential equation, maksud dari ordinary di sana, itu hanya ada satu variabel independen. Sedangkan PDE itu lebih dari satu variabel independen. Seperti itu. Oke, jadi itu adalah perbedaan utama antara ODE dengan PDE. Ya, sama-sama differential equation, sama-sama persamaan diferensial, tetapi yang biasa itu hanya mengandung satu independen variabel. Sedangkan yang partial differential equation itu mengandung lebih dari satu independen variabel. Seperti itu. Jadi ini tolong dipahami. Nah, arti dari satu independen variabel itu apa? Misalkan pun nanti ada turunan terhadap DY, turunan terhadap X, tetapi sebenarnya satu dan lain hal, oke, Y dan X-nya itu sebenarnya Y dan X-nya itu sebenarnya terhubung satu sama lain. Yang independen itu hanya satu saja. Seperti itu. Oke, jadi intinya di situ. Jadi intinya adalah saat kita menentukan nilai X, kita akan mendapatkan nilai Y seperti itu. Nah, kadang-kadang ada yang namanya partial differential equation. Itu kita bukan lagi pakai ini ya. Biasanya membedakannya seperti ini. DY per DX. Ini kalau D, menggunakannya D, itu adalah OD, ordinary differential equation. Sedangkan kalau misalkan kita menuliskan seperti ini, do Y, oke, do Y per do T misalkan. Do X per do T misalkan. Oke, ini kasus ini, itu adalah kasus yang memiliki lebih dari satu independent variable. Makanya kita tidak pakai D di situ, tetapi pakainya do. Oke, itu perbedaan utamanya dari jumlah independent variable. Oke, sampai sini, di sini bisa dipahami? Pilar Bella. Iya, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, jadi itu perbedaan utamanya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang yang akan kita bahas terkait dengan ODE itu ada dua. Ya, yang pertama itu adalah ODE orde 1. First order ordinary differential equation. Oke,
atau persamaan diferensial biasa orde 1. Dan juga ODE orde 2. Dua hal ini saja yang akan kita bahas. Orde di situ artinya apa? Orde di situ menunjukkan turunannya turunan orde berapa. Seperti ini kasus ODE orde 1. Kalau orde 2 itu nanti akan seperti ini. Seperti itu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi yang kita akan bahas detail untuk yang sekarang itu lebih ke yang orde 1. Oke. Nah, setelah orde 1 selesai, kita akan bahas yang tentang yang orde 2. Seperti itu. Ya. Nah, contoh-contoh kasusnya itu banyak. Misalkan untuk zat-zat radioaktif, terus misalkan saat kita mencampur cairan kimia di pabrik seperti itu contoh-contoh kasus yang kita bisa selesaikan dengan orde 1. Ya. Nah, yang pertama kita akan bahas itu adalah kasus separable ODE. Jadi intinya ini adalah ODE yang bisa dipisah. Ya, separable ODE. Itu adalah kasus orde 1 pertama yang akan kita bahas secara detail. Ya. Nah, separable ODE itu seperti apa? Bentuk umumnya itu seperti ini. Oke, bentuk umumnya seperti itu. Kalau kita punya suatu fungsi Y, lalu punya suatu fungsi X, dan di sini di fungsi Y-nya itu ada Y aksen juga di sana. Di mana Y aksen itu adalah turunan pertama Y terhadap X. Oke. Nah, untuk kasus seperti ini, cara penyelesaiannya, kita bisa menggunakan separable ODE. Caranya bagaimana? Ya, kita pisahkan. Artinya apa? Y aksen itu bisa kita ubah menjadi dy per dx. Ya, Y aksen itu bisa kita ubah menjadi dy per dx. Oke. Solusi yang dimaksudkan di sini, sebelumnya ya, solusi yang dimaksudkan di sini itu adalah selalu nilai Y-nya itu harus apa? Oke, kita itu ingin dapat hubungan antara Y dan X. Ya, kita ingin dapat hubungan antara Y dan X. Ini adalah solusi yang kita inginkan. Saat kita mendapatkan kasus ODE orde 1. Jadi misalkan kita punya fungsi seperti ini, yang kita inginkan itu adalah kita ingin dapat hubungan antara Y dan X. Oke? Y dalam fungsi X itu seperti apa? Ini adalah hasil final yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, caranya bagaimana untuk kasus yang pertama ini, separable ODE? Misalkan kita punya fungsi Y di sebelah kiri, ada Y aksen, sama dengan fungsi X di sebelah kanan. Caranya bagaimana? Tadi, Y aksen itu bisa kita ubah menjadi dy per dx. Nah, untuk kasus ini jadi sangat mudah. Bagaimana caranya? Kita bisa tinggal pisahkan.
X di sisi kanan, Y di sisi kiri. Nah, selanjutnya bagaimana? Untuk bisa mendapatkan Y dalam X, fungsi X yang merepresentasikan Y. Selanjutnya bagaimana? Ada yang bisa bantu jawab? Silakan. Saya sambil ngisi air dulu. Silakan, ada yang bisa bantu jawab? Yusuf, minta tolong tunjuk teman kamu satu untuk membantu saya menjawab ini. Muhammad Rifki, Pak. Muhammad Rifki, silakan Muhammad Rifki. Saya masih belum kepikiran sih, Pak. Tapi kamu ngerti kan maksud saya? Maksud saya itu kita ingin mendapatkan fungsi ini ya. Fungsi X yang merepresentasikan Y. Nah, sekarang menyamakan variabelnya gitu ya, Pak. ya, intinya adalah saya ingin mendapatkan ini. Nah, kalau misalkan kita punya kasus seperti ini, sudah dipisah seperti ini ya, saya sudah pisah seperti ini, untuk bisa mendapatkan fungsi X yang merepresentasikan Y itu bagaimana caranya? Menurut kamu, ada caranya nggak ini? Gimana caranya? Saya sudah berhasil pisah seperti itu. Y di sisi kiri, X di sisi kanan. Semua yang ada fungsi Y-nya di sisi kiri, semua yang ada fungsi X-nya di sisi kanan. Kebayang nggak? Gimana untuk menyelesaikan kasus ini? Biar kita dapat hubungan antara X dan Y. Yang sekarang ini agak susah, karena masih ada DY dan DX-nya di situ. Padahal yang saya harapkan adalah hubungan langsung Y dan X. Gimana caranya? Ada yang bisa bantu jawab? Silakan. Integralkan bukan ya, Pak? Tinggal diintegralkan kan ya? Yang kiri diintegralkan sendiri. Yang kanan kita integralkan sendiri. Makanya disebut sebagai separable. Artinya, X dan Y-nya, fungsi X dan fungsi Y-nya bisa dipisahkan dengan mudah. Setelah dipisahkan, bagaimana caranya? Ya kita integralkan masing-masing. Oke? Kita integralkan masing-masing. Hasilnya itu bagaimana? Ya, nanti akan muncul konstanta sih ya di situ. Karena saat kita mengintegralkan GY terhadap Y, itu akan muncul konstanta. Saat kita mengintegralkan X terhadap kita mengintegralkan fx terhadap X, itu akan muncul konstanta. Tapi konstanta keduanya bisa digabungkan menjadi satu C. Seperti itu. Ya. Jadi ini salah satu cara penyelesaian ODE yang paling mudah, yaitu dengan cara separable. Tetapi ini kasus khusus di mana ODE-nya bisa kita pisah. Pisah dalam artian bagaimana? X-nya itu bisa dipisah ke satu sisi, Y-nya bisa dipisah ke sisi lainnya. Tidak semua ODE bisa dibuat seperti itu. Gitu. Oke, contoh kasusnya ya, yang salah satu yang paling gampang. Ini adalah kasus radioaktif ya. Jadi kalau misalkan diketahui bahwa peluruhan dari suatu zat radioaktif, oke, terhadap waktu ya, peluruhan suatu zat radioaktif terhadap waktu itu mengikuti rumusan seperti ini. Peluruhannya terhadap waktu itu sebanding dengan besarnya zat radioaktif saat itu. Ya, dan ini memang beneran untuk zat radioaktif itu mengikuti seperti kasus seperti ini ya. Jadi peluruhannya, Y aksennya itu sebanding dengan besarnya zat radioaktif, massa dari zat radioaktif pada saat itu. Nah, yang ditanyakan itu adalah apabila kita tahu bahwa
zat radioaktifnya pada saat tertentu itu nilainya berapa, misalkan pada T sama dengan 0, kita ketahui bahwa nilai Y itu adalah misalkan 1 kilogram ya. Bahwa kita ketahui seperti itu. Nah, yang ditanyakan misalkan pada T misalkan pada T tertentu misalkan ya, Y-nya nilainya berapa, seperti itu. Oke. Nah, untuk kasus ini bagaimana cara kita mengatasinya? Ini menurut kalian ini sesuatu yang bisa bisa kita selesaikan dengan metode separable atau tidak? Halo? Menurut kalian ini gimana? Bisa diselesaikan dengan metode separable atau tidak? Bisa ya, Pak. Gimana caranya? Yang aksennya diganti dulu jadi DY DT. Ya, aksennya kita ganti dengan DY per DT. Lalu ini KY. Lalu gimana? Indra? Indri Jaya Budiarso. Hah? Yang Y-nya dipindahin ke kiri, Pak. Jadi DY per Y sama dengan KDT. Oke. DY per Y sama dengan KDT. Lalu gimana? Kalau udah gini baru diintegralin ruas kiri ruas kanannya. Oke, jadi ini kasus separable ya. Jadi bisa kelihatan jelas bahwa sisi kiri itu bisa kita buat semuanya Y, sisi kanan kita bisa buat semuanya T. Ya, setelah itu kita integralkan. Hasilnya gimana kalau diintegralkan? Yang kiri jadi ln Y, terus yang kanannya tuh KT plus C. Lalu solusinya gimana itu? Yang kita inginkan itu kan adalah solusinya dalam Y dalam fungsi X kan ya, dalam fungsi T berarti ini kan ya? Itu gimana? Kalau kasus seperti ini. Kalau yang ini kan masih di sininya masih ln Y, padahal yang kita butuhkan itu jadi Y. Itu gimana caranya? Berarti jadi ini Pak, Y-nya sama dengan E pangkat KT plus C. Y sama dengan E pangkat KT plus C. Nah, ini bisa dipisah tidak itu? Oke, bisa dipisah tidak itu? Bisa ya? Jadi bisa, perkalian ya? Iya, jadi perkalian. E pangkat C dikalikan dengan E pangkat KT ya? Di mana C itu adalah konstanta yang kita ingin coba ketahui, tapi bisa kita gantikan dengan konstanta lainnya. Saya nggak mau konstanta saya dalam bentuk E pangkat C. Kalau kayak gitu, saya pinginnya ubahnya jadi seperti ini. Boleh nggak? Itu jadi apa, Pak? Nih, si E pangkat C-nya saya ubah jadi Y0. Konstanta baru. Oh iya, boleh Pak. Boleh, karena ini konstanta ya. Kita sebut ini konstanta. E dipangkatkan suatu konstanta, ya hasilnya akan jadi konstanta lain kan ya. Nah, saya sebut konstanta itu sebagai Y0. Jadi, ini adalah persamaan akhir kita. Y sama dengan Y0 dikali E pangkat KT. Dengan K-nya itu adalah konstanta yang harusnya dari awal sudah diketahui. Y0 itu adalah sesuatu yang kita bisa dapatkan berdasarkan kondisi batas yang kita ketahui. Dalam hal ini, kita ketahui bahwa kondisi batasnya seperti itu. Saat T sama dengan 0, ya, saat T sama dengan 0, Y sama dengan 1 kg. Seperti itu. Kalau K-nya sudah diketahui dari awal ya. Nah, dalam beberapa kasus, K-nya tidak diketahui dari awal, tetapi kalian punya beberapa informasi lainnya. Misalkan, pada T1 hari, diketahui Y-nya itu jadi
0,25 kg. Ini kita punya dua kondisi batas. Kenapa kok dua kondisi batas? K-nya tidak diketahui, K-nya tidak diketahui. Ya. Selain itu, Y0-nya juga tidak diketahui. Jadi kita butuh dua kondisi batas untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, sekarang kita coba selesaikan bareng-bareng. Kita sudah punya persamaan general untuk menyelesaikan kasus itu. Y sama dengan Y0, Y0 itu konstanta, dikalikan E pangkat K, K itu juga konstanta. Konstanta yang menggovern si peluruhan, dikalikan T. Oke, Indra Jaya Budiarso. Coba tunjuk teman kamu lagi satu. Sasa deh, Pak. Sasa itu siapa? Anissa Yudiani. Oh, udah, tadi dia udah muncul hari ini. Yang belum muncul. Yang belum muncul ya, Pak. Mungkin ikhlas, Pak. Ikhlas, silahkan ikhlas. Oke. Kondisi batas yang kita ketahui adalah saat T-nya sama dengan 0. 0 hari ya. Ini hari juga. Y-nya adalah 1 kg. Saat T-nya sama dengan 1 hari, Y-nya sama dengan 0,25 kg. Ini zat radioaktifnya, massa dari zat radioaktifnya. Tolong bantu saya untuk mencari nilai Y0 dan K-nya. Halo? Iya Pak, lagi mikir. Lagi mikir gimana coba? Anonsnya berapa nih? Kalau nyarikannya bisa kita bandingkan nggak Pak? Y pada T sama 1 dengan Y pada saat T sama dengan 0 Pak. Bentar, pertanyaan saya dulu. Ini kita punya berapa anons? Ikhlas? Ada 2 Pak. 2 anons. Anonsnya adalah apa dan apa? Y0 dan K. Oke, Y0 dan K. Kita punya 2 anons. Dari yang sudah saya ajarkan sebelumnya, saat kita punya 2 anons, kita butuh berapa persamaan? Harusnya 3 Pak. 2 anons kok 3 persamaan? 2 Pak. 2. Nah, persamaan pertama bisa tidak kalau kita dapatkan dengan cara memasukkan nilai ini ke persamaan solusi kita. Y-nya kan sekarang jadi diketahui kan ya? Y itu kan massa. Oke? Iya Pak. 1 kilogram. Itu pada saat Y0, E pangkat K, T. T-nya berapa? 0 ya? Iya Pak, 0. Oke, ini persamaan pertama. Persamaan kedua. Dari yang satunya lagi. Berarti 0,25 ya? sama dengan Y0 E pangkat K. Kali berapa? 1 ya? 1. Nah, hari itu ya. Satuannya hari berarti ya. Oke. Nah, ini kita punya 2 persamaan. 2 anons. Bisa diselesaikan nggak itu? Bisa Pak. K dikali 0 berapa? 0 ya? E pangkat 0 berapa tuh? 1. 1. Berarti kita dapat nilainya berapa tuh? Y0 aja ya? Iya Pak. Nilai Y0-nya dapat nggak tuh? Dapat Pak, 1. Oke, Y0 sama dengan 1. Lalu Bisa diskusikan Pak. ini Y0 sama dengan 1 masukkan ke sini ya? Iya Pak. Oke, kita bisa dapat 0,25 1 dikalikan E pangkat K1. Berarti kalau di situ nilainya berarti jadi 0,25 itu sama dengan E pangkat K ya? Kalau kayak gitu gimana caranya? K-nya terus gimana tuh? Mendapatkan K-nya gimana cara tuh? Saya bingung Gimana cara? Ikhlas. Bentar. Di apa sih? Diapakan? Ikhlas? Bentar, agak lupa sih Pak caranya kalau gini. Oke, saya tanya dulu ke kamu. Definisi dari len itu apa? Misalkan len K.
ln ya ln X gitu ya, ln X. Itu sama dengan Apa itu definisinya? Itu kan sama dengan log ya. Maksudnya log dengan basis tertentu ya. Basisnya berapa itu? dengan Basisnya berapa ini? Ada yang bisa bantu? Bantu ikhlas. Pak. 10 bukan ya, Pak? 10. Kalau 10 ya itu log biasa. Kalau kamu menyebutkan log sesuatu ya, log X gitu, ini berarti adalah log X basis 10. Itu log X basis 10. Kalau ln X itu tuh sama dengan log basis E. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau saya lenkan, boleh nggak itu? Bisa, Pak. Padahal len tadi kan artinya adalah E log kan ya, log basis E kan ya. Hasilnya jadi apa itu? E log apa namanya? Log basis E dari E pangkat K. Hasilnya jadi apa tuh? Pak. Jadi ini nilai K di sini sama dengan ln 0,25. Gitu ya ikhlas ya? Oke, Pak. Jadi kita dapat Y0-nya sama dengan 1, kita dapat K-nya itu sama dengan ln 0,25. Nah, angka pastinya berapa? Coba cari tahu di kalkulator kalian masing-masing. Gitu. Oke, berarti sekarang kita sudah tahu bahwa nilai Y0-nya itu adalah 1. Persamaan akhirnya itu kan berarti Y sama dengan Y0-nya tadi 1 ya. E pangkat KT ya. K-nya tadi adalah ln 0,25. Seperti itu. Ya ini adalah solusi akhir kita. Persamaan akhir kita seperti itu. Kebayang nggak ikhlas ya? Halo, ikhlas? Kebayang, Pak. Sip. Sampai di sini ada yang masih bingung? Silakan. Ini kelihatannya kalian habis dapat ujian susah ini, terus habis itu disuruh belajar matematik gitu rada jeblok ya otaknya. Bener nih. Mahasiswa favorit saya di mana nih? Kesyar. Kalau boleh jujur Kesyar ya. udah. Kalau boleh jujur iya Pak. Maafin. Oke. Kesyar mana Kesyar? Kesyar udah hilang nih. Mana Kesyar? Halo Kesyar. Bukan bener kan udah jeblok dia. Oh ini ada kok Kesyar. Halo Kesyar. Wah hilang dia bener. Udah kecapean itu. Ada Binataris. Hilang juga. Halo ada Bina. Iya, Pak. Habis ujian terus belajar matematik itu pusing nggak? Iya, Pak, pusing, Pak. Pusing. Bentar, kalau saya tanya ke kamu sekarang, jawab jujur. Level konsentrasi kamu di kuliah ini sekarang berapa persen? 55, Pak. 55. Oke. Sip. Ini kelihatannya karena 50-nya cuma buat catat doang. Hah? Apa? Gimana ada Bina? 50-nya cuma catat yang di layar doang, Pak. Oh, layar doang. Berarti agak susah untuk memahami ya? Karena udah pusing ya? Iya, Pak. Iya. Ini kelihatannya kalau misalkan saya lanjutkan yang ada akan jadi lagu pengantar tidur untuk kalian sih. Kayaknya mungkin baiknya memang saya stop sampai di sini dulu karena yang selanjutnya itu levelnya akan sedikit lebih susah daripada ini. Ini masih yang gampang nih. Raihan Akilah.
Halo Rehan, Iya, kenapa, Pak? sudah jeblok ya kamu ya? Betul. Betul. Berarti tadi kalau waktu saya ngajar ini, selama ini saya ngajar nggak terlalu paham atau paham? Enggak, saya baru, tadi kan saya ke toilet, Pak. Saya baru balik waktu ini sih, yang ordinary differential. Nah ya, Ya, cuman maksudnya waktu saya bahas itu cukup mengerti atau tidak? cukup ngerti sih, Pak. Tapi saya cuma nyatet-nyatet doang, kurang terlalu merhatiin lagi, Pak. Karena Cuma ini ya, nyatet yang... tenaganya udah habis ya. Betul, Pak. Ya, Mei Fenty, saya nanya lagi ke Mei Fenty. Iya, Pak. Tenaga kamu juga udah habis ya, Mei Fenty? Iya, Pak. Ini saya sambil baringan. Ya sudah kalau kayak gitu. Ini kelihatannya mungkin biar kalian bisa fokus untuk yang kasus yang lebih susah, saya baru akan membahas hari Senin untuk yang selanjutnya. Karena setelah ini saya harus membahas tentang yang namanya exact. Jadi kalau yang ini kan tadi kasus pertama yang kita bahas itu adalah separable ya. ODE separable, ODE order 1 yang separable. Nanti yang selanjutnya saya akan bahas itu adalah ODE order 1 tetapi yang kasus eksak. Nah, kasus tersebut itu mungkin agak sedikit sulit ya, sebenarnya nggak sulit-sulit amat tapi masih levelnya sedikit di atas yang ini. Makanya saya akan berbahas hari Senin saja. Gitu. Oke? Atau ada yang masih tenaganya masih banyak sekali dan berharap untuk dilanjutkan saja? Sepertinya tidak, Pak. Sepertinya tidak. Siapa yang ngomong barusan tadi? Saya, Pak. Sharon, Pak. Oke, ya sudah kalau kayak gitu. Oke. Kelihatannya Pak, kalau ya, silakan. Tadi mau nanya, Pak. Gimana? Mau nanya. Silakan. Siapa tadi barusan yang nanya? Saya Pak Riko, Pak. Gimana Riko? Saya bingung, Pak. Tadi lenye itu dari mana, Pak? Oh, lenye dari mana? Kamu tadi ujian nggak, Riko? Ujian, Pak. Tenaga kamu udah habis juga atau belum? Masih banyak? Cuma untuk hidup aja sih, Pak, tenaga masih. Untuk hidup bahasanya. Kalian itu belajar ngelawak dari mana ya? Lenje itu dari mana? Pertanyaan saya mana? Yang mana? Yang mana ya? Yang di atas, Pak. Awal-awal tadi, Pak. Mana ini? Ini? Mana sih? Enggak, Pak, di atas. Masih di atas lagi. Di atas. Itu, Pak. Lenye sama dengan KT tambah konstanta. Oh, ini saya nanya ke kamu. Integral DJ per J itu arti hasilnya apa? Minus bukan, Pak? Minus. Oh, minus. Integral DJ per J. Per J, seper J. Seper J diintegralkan terhadap Y. Itu integralnya hasilnya adalah len. Oh iya, len ya. Len. Oh iya. Itu munculnya dari situ. Integral K dt, karena K itu konstanta, hasilnya akan jadi KT saja kan? Oh iya, Pak. Betul. Kita merhatikan integralnya. Nah, itu. Ini munculnya dari situ. Gitu ya? Iya, Pak. Sip lah kalau kayak gitu. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya bubarkan? Faiz? Halo, Faiz? Halo, Pak. Kamu ujian juga, Faiz? Enggak kan? Enggak, saya enggak ujian. Berarti tenaga kamu masih banyak ya, Faiz ya? Iya, bisa dibilang, Pak. Bisa dibilang, oke. Mau dilanjutin lagi atau di stop, Faiz? Wah, yang lain tenaganya udah habis, Pak. Alasan. Saya kalau kayak gitu coba saya stop ya. Sebentar. Saya coba stop dulu recording.